Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Ketemu kembali bersama saya, Mas Nurkolis, dalam channel Bisnis Kuliner dan Info Terkini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kaum muslimin sekalian yang saat ini lagi menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian yang budiman, sebelum lebih jauh kita menengok keramaian pasar-pasar Ramadan di tahun 2022 ini, mari pemirsa sejenak kita tengok sekelumit sejarah perjalanan panjang Sangatta. Sangatta merupakan salah satu pusat pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur. Sangatta terdiri dan terbagi menjadi dua wilayah kecamatan, yaitu masing-masing dipisahkan oleh bantaran aliran sungai Sangatta, yang tentunya juga mempunyai sejarah dan kisah yang sangat panjang, karena di masa lalu Sungai Sangatta ini merupakan satu-satunya sarana transportasi air yang menghubungkan wilayah Sangatta dengan beberapa wilayah yang ada di sekitarnya. Contohnya Bontang, Samarinda, dan beberapa wilayah yang ada di masa lampau yang belum bisa ditembus oleh para pengguna dengan menggunakan akses darat, sehingga sarana transportasi yang tersedia berupa kapal-kapal kayu dengan berbagai ukuran di masa itu. Sangatta terbagi menjadi dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sangatta Selatan yang terdiri dari satu kelurahan dan 3 desa, meliputi Kelurahan Sangatta Selatan, Desa Singageweh, Desa Sangkima, dan Desa Kandolo. Sedangkan Sangatta Selatan terdiri dari satu kelurahan dan 3 desa, yang meliputi Kelurahan Teluk Lingga, Desa Sangatta Utara, dan Desa Singagebara, serta Desa Swargabara. Para pemirsa sekalian, di era tahun 70-an, wilayah Kecamatan Sangatta Selatan yang waktu itu masih berupa wilayah desa, sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan yang sangat pesat di masanya. Hal ini karena adanya area lokasi eksplorasi tambang minyak bumi yang dikelola oleh Pertamina saat ini, yang keberadaannya sudah ada sejak zaman masa kolonial Belanda di Indonesia. Tak heran jika kita berjalan-jalan menengok beberapa wilayah di Kecamatan Sangatta Selatan, tepatnya dari area kilometer 0 hingga Sangkima, sisa-sisa kejayaan pembangunan dan sarana pertambangan minyak bumi, eksplorasi tambang di masa itu masih bisa kita temukan, dan bahkan masih aktif berproduksi hingga kini. Salah satu sisa kejayaan yang bisa kita dapati dari wilayah Sangatta Selatan yang merupakan basic daripada lokasi pertambangan minyak bumi Pertamina adalah adanya peninggalan lapangan pesawat udara yang ada di area Sangkima. Dan seiring dengan perkembangan dan pergantian masa, arah perkembangan dan percepatan pembangunan telah mengalami pergeseran ke wilayah Sangatta Utara, di mana sejak awal tahun 90-an telah dimulai eksplorasi tambang batu bara terbesar di Asia Tenggara ini, yang di masa lalu dirintis oleh PT KPC Kaltim Pimakul yang menyerap ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah, baik dari Kaltim sendiri maupun di berbagai penjuru Nusantara. Bahkan tenaga asing dari beberapa negara di luar Indonesia juga berperan serta di awal eksplorasi tambang batubara ini. Sangatta yang dulunya berstatus sebagai wilayah pemerintah tingkat desa, akhirnya seiring waktu berubah menjadi kecamatan yang di masa itu menginduk di Kabupaten Kutai. Dan akhirnya pada tahun 2009 secara sah Sangatta ditetapkan sebagai pusat Kabupaten Kutai Timur yang saat ini mengampu 18 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur. Para pemirsa sekalian, setelah saya mengajak para pemirsa untuk menengok kilas balik secara singkat dari kota Sangatta, tibalah waktunya saya mengajak para pemirsa untuk kembali ke laptop. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan limpahan berkah. Pun demikian, berkah ini tak luput pula tertebar ke segenap warga masyarakat yang ada di wilayah Sangatta dan sekitarnya. Mulai dari awal Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri,
Sebagian besar masyarakat di area Sangatta setiap sore berbondong-bondong untuk berburu kue takjil untuk berbuka puasa. Jalanan penuh sesak dengan masyarakat yang hilir mudik mencari berbagai keperluan takjil. Para pedagang kue dan minuman pun juga bermunculan seperti jamur di musim penghujan. Berbagai suguhan aneka kue takjil maupun aneka ragam minuman bertebaran di jajaran lapak-lapak para pedagang musiman. Hingar-bingar dan antusias masyarakat menyambut bulan Ramadan memang sangat luar biasa. Aneka kue makanan maupun jajanan dan minuman, baik yang bercita rasa modern maupun yang bercita rasa tradisional, tentunya siap memanjakan lidah para pengunjung yang ada. Berbagai kue dan makanan maupun minuman yang bercita rasa khas pun yang di hari-hari biasa sudah agak jarang muncul, di bulan Ramadan ini hadir semua di pasar-pasar jajanan khas Ramadan. Belum lagi kalau kita lihat masyarakat di wilayah Kutai Timur, salah satunya di wilayah Sangatta merupakan masyarakat yang sangat heterogen atau majemuk. Berbagai suku, adat, budaya ada di sini, yang salah satunya adalah pesona kuliner khas Nusantara yang siap menggoyang lidah kita semua. Para pemirsa sekalian, dalam Bazar Ramadan kali ini sudah menjadi tradisi di sepanjang tahun. Area-area yang paling banyak dikunjungi oleh para pengunjung adalah di sekitaran Jalan Diponegoro Ujung, area Yosudarso 1, di sekitaran Hotel Kutai Permai Sangatta Lama. Puncak kepadatan ada di area ini, terutama saat menjelang sore, sehingga selalu disiagakan petugas gabungan dari berbagai instansi untuk mengatur ketertiban alur lalu lintas. Adapun titik yang kedua adalah di area Bazar Sangatta Lama sampai sekitaran Masjid Al-Taubah. Apalagi saat ini, alhamdulillah, sejak setahun yang lalu, jembatan Masabang yang merupakan penghubung langsung antara Sangatta Lama, Seberang dan Sangatta Utara secara resmi sudah bisa diakses oleh masyarakat Sangatta dan sekitarnya. Hal ini tentunya semakin menambah semarak dan geliat pangsa Bazar Ramadan beberapa waktu belakangan ini. Semua bersukacita menyambut datangnya bulan suci yang penuh dengan berkah dan mahfirah ini. Tidak hanya terbatas pada kaum muslimin saja, bagi warga masyarakat Sangatta dari kalangan non-muslim pun, keberadaan maraknya Bazar Ramadan seperti di masa sekarang ini tentunya juga mempunyai kesan tersendiri yang menyenangkan tentunya, di mana hampir di setiap sudut-sudut wilayah Sangatta, masyarakat dengan mudah dapat mengakses berbagai jajanan dan kuliner di saat siang menjelang petang. Para pemirsa sekalian, Bazar Ramadan seperti saat sekarang ini merupakan salah satu momen yang penting yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat atau yang kita lebih kenal dengan ekonomi kerakyatan. Berbagai sajian produk kuliner, terutama kuliner tradisional, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga mengangkat citra potensi kuliner lokal dan tradisional untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat, dan tentunya menaikkan minat beli masyarakat dan dapat mengobati rasa kerinduan pada cita rasa produk-produk kuliner lokal dan tradisional. Para pemirsa sekalian, geliat pasar Ramadan di tahun ini sangat luar biasa, mendapatkan antusias dari warga masyarakat. Salah satunya di wilayah Sangatta. Hampir 2 tahun lebih negeri kita menjalani masa-masa yang cukup berat dan masa-masa yang cukup sulit akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang berakibat pada lesunya perekonomian masyarakat. Alhamdulillah, secara perlahan kondisi saat ini sudah menunjukkan level yang aman. Seiring dengan suksesnya program vaksinasi COVID-19 yang telah didapatkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Harapannya, semoga masyarakat kita akan semakin sehat dan semakin produktif dan semakin bersemangat dalam menjalankan usahanya di berbagai sektor yang ada. Dan tentunya, tak lupa kita harus tetap disiplin dalam mentaati protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi keselamatan dan keamanan kita semua sebagai warga masyarakat Sangatta khususnya dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian para pemirsa sekalian, sekilas jalan-jalan kita sore hari ini
dan tentunya doa terbaik untuk Anda semua. Semoga kesuksesan, keberkahan, dan kebaikan, serta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi kita semua. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua, selalu berpikir positif, kreatif, produktif, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.